Pemirsa, kasus dugaan pemerkosaan dan perdagangan manusia yang melibatkan gadis remaja di bawah umur di Bandung, Jawa Barat terus menarik perhatian publik. Polisi terus memburu belasan pelaku lain yang diduga turut terlibat dalam aksi bejat itu. Lantas mengapa kasus pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur acap terjadi di tanah air? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Kenal di medsos, ABG diperkosa dan dijual. Cuplikan video yang sempat viral di media sosial ini tentu membuat pilu. Seorang ayah yang tak kuasa menahan amarah tatkala mengetahui sang putri tercinta menjadi korban tindakan asusila. Adalah seorang gadis belia yang semestinya menikmati euforia masa remaja, justru harus menderita karena trauma. Korban yang diduga masih berusia 14 tahun itu diruda paksa dan dijajakan kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi kencan di dunia maya. Tragedi berawal saat korban dinyatakan hilang oleh keluarga pada 15 Desember 2021 lalu. Usaha mencari sang buah hati ke rumah sanak saudara yang berakhir nihil tak membuat sang ayah patah arang. Ia lantas membuat pengumuman orang hilang di media sosial. Secercah harapan muncul kala ada informasi perihal keberadaan korban di Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung pada 20 Desember. Namun sang ayah tak berhasil menemukan sang putri di lokasi. Barulah pada 22 Desember, seseorang menghubungi keluarga dan mengaku melihat foto korban di aplikasi kencan. Saat itulah sang ayah menyadari putrinya dijadikan komoditas prostitusi. Tanpa berpikir panjang, keluarga langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Dari hasil penyidikan, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya rupanya mempunyai peran masing-masing. Ada yang bertugas mendandani korban, mengantarkannya kepada tamu, hingga membuat akun untuk menjajakan korban. Kita udah bentuk tim, seluruh personil reskrim ini saya bagi tugas untuk menangkap semua pelaku-pelaku ini. Ya, semua pelaku ini harus ditangkap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan seluruh reskrim Polrestabes Bandung itu terlibat untuk penangkapan semuanya, termasuk saya. Terbaru, polisi kembali menangkap 4 pelaku. Keempat pelaku disebut pernah berhubungan dengan korban. Total ada 7 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka bertambah 4 orang ya, yaitu 1 AS umur 31 tahun, 2 NOP atau NOP umur 23 tahun, 3 AH umur 24 tahun, dan 7 yang 4 maksudnya OI umur 30 tahun. Nah, perannya keempat orang ini adalah pelaku yang pernah berhubungan dengan korban T. Peristiwa yang dialami oleh gadis berumur 14 tahun di Bandung, Jawa Barat ini pun mau tak mau menambah daftar panjang tindakan asusila yang dialami anak di bawah umur. Pertanyaannya kemudian, siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau melihat dari kasus ini, ya ini kan sebenarnya peran media sosial tampaknya menjadi media ya. Kenapa kemudian itu terjadi kasus kekerasan seksual ya? Makanya hemat kami bukan hanya proteksi negara dan juga literasi masyarakat dalam hal ini orang tua dan orang sekitar anak termasuk juga guru, tetapi juga yang harus dipastikan adalah media platform itu harus memiliki komitmen untuk perbaikan sistem kontrol internal sehingga pada saat ada perselancaran
dugaan trafficking, kekerasan seksual atau yang lain gitu ya, termasuk juga katakanlah penjualan berbasis online. Ini tentu harusnya sistem itu bisa melakukan upaya pencegahan. Ketika anak-anak menjadi pelaku maupun korban, sebenarnya anak-anak tuh nggak bisa dibilang sebagai pelaku kejahatan. Ketika dia menjadi pelaku kejahatan, maka yang akan dilihat adalah lingkungan sosialnya, bagaimana kontrol sosialnya berfungsi atau enggak gitu ya. Jadi dalam kasus ini tentu aja bagaimana peran orang tua dan lingkungan terdekat si anak yang menjadi korban ini dalam memonitor atau mengawasi lingkungan pergaulan anak-anaknya. Jadi kalau sekarang kita nggak bisa kontrol media sosial ya Mbak, kita nggak bisa bilang anak-anak nggak boleh main medsos. Tapi kita perlu tahu anak-anak ini, anak kita misalnya berkenalan dengan siapa. Lalu ketika dia mau pergi gitu ya, mau bertemu dengan kenalannya di medsos misalnya, dengan siapa dia pergi gitu, seperti apa orangnya itu. Sebagai orang tua saya pikir harus tahu betul gitu ya, harus tahu dengan jelas dan sebaiknya diawasi, kalau perlu dilarang ketika dia akan bertemu dengan orang yang sebenarnya asing gitu ya, stranger gitu, sebenarnya dia belum tahu sama sekali, lalu kemudian mau pergi bersama. Para tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis tentang perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan pengiriman seseorang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, serta pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun. Artinya kejahatannya tidak berdiri sendiri, gitu. Tapi kejahatannya selain dia melanggar KUHP, ya, tapi juga melanggar undang-undang tertentu. Selain kekerasan seksual juga penjualan orang.